Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiyanda Mararendra dari kelompok 7 Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa belajar bahasa pemrograman sangat penting di era digital sekarang. Seperti yang kita ketahui, bahasa pemrograman sendiri memegang peran yang sangat penting untuk mengubah suatu teknologi menjadi modern. Fungsi bahasa pemrograman adalah sebagai perantara antara komputer dan manusia. Bahasa pemrograman terdiri dari sintaks yang bekerja sebagai perintah kepada komputer untuk menjalankan sesuatu. Hasil dari bahasa pemrograman dapat kita nikmati sehari-hari seperti aplikasi, situs, web, dan sistem operasi. Setiap bahasa pemrograman memiliki keunikannya masing-masing. Contohnya, yang pertama ada menjadi fondasi dalam pembangunan aplikasi dan perangkat lunak. Bahasa pemrograman adalah pilar utama dalam membentuk aplikasi dan perangkat lunak yang kita gunakan dalam kehidupan digital kita, mulai dari aplikasi desktop, mobile, dan lain-lain. Programmer mengandalkan bahasa seperti Java, Python, C++, SQL, dan lain-lain untuk menginstruksikan kepada komputer untuk menjalankan perintah yang nantinya kita perintahkan. Yang kedua, ada inovasi di bidang kecerdasan, AI, dan analisis data. Bahasa pemrograman sekarang lebih menjurus kepada kecerdasan berbentuk AI dan analisis data. Bahasa seperti Python sering digunakan untuk mengolah suatu data dan membuat model machine learning. Di samping peran bahasa pemrograman yang menjadi penggerak utama dalam teknologi digital, programmer memiliki pengetahuan yang baik dan dapat menguasai bahasa pemrograman sehingga dapat membawa sebuah inovasi dan menciptakan solusi yang mendorong dunia menuju masa depan era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watan Dermawan. Saya di sini ingin menjelaskan peluang karir bidang TIK di Indonesia dan juga kebutuhan tenaga kerja TIK di Indonesia per tahunnya. Di sini kita bisa tahu peluang karir di bidang TIK itu sangat luas dan beragam. Saya kutip dari buku laporan tahun 2021 dari Kemnaker, dari 32 jenis pekerjaan TIK, hanya ada satu jenis pekerjaan yang mengalami penurunan setelah masa COVID. Dan juga ada 11 jenis pekerjaan lainnya yang masih mengalami stagnasi. Sedangkan sisanya, pekerjaan TIK tersebut mengalami lonjakan kenaikan tenaga kerja. Nah, hal ini menunjukkan pasca COVID, peluang karir di bidang TIK sangatlah menjanjikan. Disertakan juga proyeksi kebutuhan ketenaga kerjaan di sektor TIK oleh Kemnaker yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di sini kita bisa lihat di tahun 2022 terdapat 1.200.000 lebih pekerja di sektor TIK dan proyeksi ke depannya di tahun 2025 puncaknya itu akan mencapai 1.900.000 pekerja TIK. Di sini hampir menyentuh 2 juta. Lalu untuk menjawab kebutuhan tenaga di sektor TIK per tahunnya di Indonesia, Kemnaker juga memproyeksikan masing-masing peluang pekerjaan dalam konteks jabatan di perusahaannya. Di sini jabatan sebagai tenaga kerja TIK sangatlah menjanjikan dan juga sangat kompetitif. Di sini kita bisa melihat di urutan pertama ada Network Operation Access yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Lalu yang kedua ada Network Operation Backbone dan yang ketiga ialah Software Engineer. Di sini yang saya sebutkan hanya ketiga paling atas dari antara semua bidang TIK yang available di Indonesia. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, peluang karir di bidang TIK sangatlah beragam dan juga masih berkembang dengan sangat pesat setiap tahunnya. Lalu, kebutuhan tenaga TIK juga pastinya mengalami lonjakan karena semakin banyak perusahaan startup yang berkecimpung di dunia teknologi digital, lalu dibutuhkan pula tenaga kerja yang akan mengisi role-role tersebut ke depannya. Sehingga masa depan untuk tenaga kerja TIK sangatlah cerah.
Terima kasih. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peluang karir dan kebutuhan tenaga TIK di dunia. Peluang karir di dunia sangatlah dibutuhkan dalam memajukan wawasan teknologi di seluruh dunia. Peluang ini juga sangatlah menjanjikan bagi masa depan yang akan membawa banyak perubahan. Mengapa sih peluang karir di bidang ini sangatlah menjanjikan? Berikut alasan yang akan saya berikan itu adalah pertama adalah perkembangan industri yang sangat cepat, di mana inovasi ide mengenai teknologi berkembang dengan pesat serta meningkatnya permintaan dari masyarakat dalam bidang teknologi. Inilah yang menjadikan peningkatan pesat dalam dunia industri. Lalu ada juga perubahan yang konstan, di mana perubahan dalam dunia teknologi menciptakan tantangan yang baru bagi para pekerja di bidang TIK, sehingga memicu permintaan bagi para profesional untuk mengikuti perkembangan terbaru dan beradaptasi dengan teknologi yang semakin baru seiring majunya perubahan zaman. Lalu ada juga gaji yang kompetitif, di mana peluang karir dalam bidang ini memiliki lapangan kerja yang sangatlah luas dengan gaji yang dibilang juga sangat tinggi. Permintaan yang tinggi untuk menjadikan tenaga kerja teknologi yang berkualitas banyak menarik para profesional dalam bidang ini dikarenakan gaji yang ditawarkan oleh para perusahaan ini terbilang juga cukup tinggi. Lalu ada kreativitas dan inovasi. Bidang ini memungkinkan para profesional untuk mengekspresikan berbagai macam ide yang terbaru dari para profesional untuk mempengaruhi kehidupan yang sehari-hari. Di sini juga kita punya fleksibilitas dan mobilitas. Banyak perusahaan saat ini yang menawarkan pekerjaan dilakukan secara remote atau dari berbagai lokasi di seluruh dunia, sehingga memudahkan bagi para pekerja dalam bidang ini untuk melakukan pekerjaan dimanapun mereka berada. Beberapa bidang karir yang membutuhkan TIK dalam perusahaan mereka itu adalah data scientist, engineer AI, cyber security analysis, cloud architect, UI UX designer, dan lalu masih banyak pekerjaan yang lainnya. Dan juga bagaimana sih gaji di bidang TIK di Indonesia maupun luar negeri? Gaji dalam bidang ini seringkali ditawarkan dengan harga yang tinggi dan juga cukup fantastis ya teman-teman. Berdasarkan laporan Indonesia Salary Guide, di Indonesia para pekerja bidang TIK berpengalaman rata-rata memiliki gaji di kisaran 25 juta sampai 80 juta dalam sebulan. Itu cukup tinggi banget ya untuk kita nih. Nah, sedangkan di luar negeri ini banyak juga nih gaji yang ditawarkan, dan juga gaji yang ditawarkan ini berupa dolar, yang dimana kita tahu bahwa dolar itu memiliki mata uang dan harga yang sangat tinggi ya. Beberapa negara yang menawarkan gaji dalam bidang TIK ini ada Amerika Serikat, di mana rata-rata gaji tahunan mereka pada negara Amerika Serikat berkisar di harga 105.000 US dollar atau sekitar 8.700 US dollar dalam sebulan. Nah, di Swiss, rata-rata gaji tahunannya adalah 103.000 US dollar atau sekitar 8.500 US dollar dalam sebulan. Di Kanada, rata-rata gaji tahunan yang ditawarkan adalah 73.193 US dollar. Sedangkan di Singapura yang merupakan kita tahu, Singapura ini tetangga dekat dari Indonesia ini, gaji tahunannya itu sekitar 63.000 US dollar. Dan masih banyak lagi negara di luar negeri yang menawarkan gaji tinggi pada bidang ini. Nah, makanya seperti yang kita tahu, di luar negeri maupun di Indonesia, gaji pada bidang ini juga termasuk sangat tinggi dan juga menjanjikan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Satria Arminta dari kelompok 7 Algoritma dan Pemrograman. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai profesi apa saja yang memerlukan keterampilan pemrograman, yaitu 1. MIS atau Management Information System Director, kedua IT Business Development, ketiga Manager Project, keempat System Analyst, kelima System Integration, keenam ada Web Programmer yang terdiri dari Web Developer dan Web Designer. Ketujuh ada programmer itu sendiri, yaitu yang terdiri dari Front End Engineer, Back End Engineer, dan Database Engineer. Kedelapan ada Quality Assurance. Kesembilan ada AIS Audit, dan ke-10 ada Training Instructor.
ke-11 sistem software support yang sebagai maintenance. Ke-12 ada sistem administrator, lalu ada data communication, cyber security, technical engineering dalam hardware, dan network engineering dalam hardware juga. Jadi dari profesi yang saya sebut tadi itu saya dapatkan dari 2 jurnal yang sudah saya cari di internet. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisudillah dari kelas 2405 dengan NIM 102 042 4047. Nah, di sini saya akan membahas tentang bahasa pemrograman apa saja yang populer yang digunakan untuk setiap profesinya. Nah, dikutip dari Stack Overflow, yang pertama adalah JavaScript dengan nilai 64,96%, yang kedua yaitu adalah HTML CSS dengan nilai 56,07%, yang ketiga adalah Python dengan nilai 48,24%, yang keempat adalah SQL dengan nilai 47,08%, dan yang kelima adalah Java dengan nilai 47,08%. Kenapa sih JavaScript? Karena JavaScript ini mudah dipahami, fleksibel untuk digunakan untuk berbagai banyak hal, dan pentingnya untuk front end karena untuk tampilan website secara menarik dan interaktif. Nah, itu salah satunya kenapa JavaScript ini memiliki nilai populer yang paling tinggi. Nah, JavaScript ini banyak digunakan untuk setiap profesi seperti front end developer, full stack developer, maupun data science. Nah, untuk front end developer agar tampilannya lebih menarik dan interaktif, dan untuk full stack ini bukan hanya untuk bagian front end saja, backend juga bisa menggunakan bahasa framework Node.js. Nah, yang ketiga data science. Data science ini digunakan untuk menganalisis data dan memvisualisasikan data secara mudah dengan menggunakan D3.js. Nah, nilai kedua yang paling populer adalah HTML atau CSS dengan nilai 56,07%. Kenapa HTML CSS? Karena dasar pembuatan websitenya lebih mudah dipelajari, dan fleksibel. Nah, untuk tujuannya adalah membuat struktur website, mendesain tampilan CSS dengan secara mudah karena banyak sekali pilihannya seperti ada ukurannya, warnanya, font, dan lain sebagainya. Dan membuat website secara responsif karena bisa menyesuaikan ukuran layar kita. Untuk profesi yang berkaitan adalah web developer, UI UX, web designer, dan digital marketer. Nah, yang ketiga yang paling populer adalah Python. Python ini adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami karena kodenya ini menggunakan bahasa kita sehari-hari. Karena ini dia menjadi populer yang ketiga, dan Python sering digunakan untuk menganalisis data dan pembelajaran mesin, machine learning, dan perkembangan website. Nah, profesi apa saja yang banyak digunakan menggunakan bahasa pemrograman Python? Yang pertama adalah data science untuk menganalisis data, yaitu data engineer pengolahan data. Yang ketiga adalah analisis keuangan. Nah, yang keempat nilai paling populer adalah SQL. SQL dengan nilai populernya adalah 47,08%. Nah, SQL ini adalah struktur query language, adalah bahasa khusus yang digunakan untuk menggunakan database. Nah, di database ini kita bisa dapat mengubah, mengedit, mengupload, menghapus database. Nah, kenapa sih SQL ini nilai populer yang paling 4? Karena mudah dipelajari, fleksibel, keamanan, efisiensi, dan kemampuan menganalisis data. Untuk profesinya, banyak sekali profesinya seperti data science, web developer, analisis, dan peneliti. Nah, yang kelima, Java dengan nilai populer yaitu 35,35%. Kenapa sih orang banyak memilih Java? Karena portabilitas adalah suatu platform yang bisa dilakukan di platform lainnya tanpa perlu memodifikasikan besar. Nah, yang kedua adalah keamanan, dan yang ketiga adalah orientasi project. Orientasi project ini adalah membuat kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali, dan lain sebagainya.
Untuk profesinya adalah developer Android, backend developer, enterprise developer, dan data science. Dan untuk itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.